wujud perjuangan kalian menyampaikan kedudukan yang benar itu pakai cara kalian. Saya ulangin ya, ini adalah sesuatu yang seharusnya muslimin pahami. Oke? Karena dengan memahami ini otomatis cerita tentang Palestina ini menjadi penting buat kita. Tapi kalau pemahaman dan perspektifnya nggak seperti ini, ya otomatis kita nggak nganggap ini sesuatu. Oke ya, coba teman-teman dengerin ya, bismillah ya. Jadi yang pertama nih, yang pertama kalian harus ngebahas dulu, memahami dulu kedudukan fitnah yang disebut dengan agama samawi yang sering kita dengar. Kita sering dengar agama samawi, agama yang turun dari langit, agama yang Allah turunkan. Nah, biasanya orang mikir agama samawi itu kitabnya 4. Sampai sini oke nih. Kitabnya ada 4, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Itu oke. Cuma yang jadi soalan setelah itu ditambahin, Zabur Taurat itu untuk Yahudi, Injil untuk Nasrani, dan Quran untuk Islam. Nah, disinilah mulai kemudian awal mula salah persepsinya dimulai. Kenapa? Karena innad dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi itu cuma Islam. Sehingga tidak mungkin ada agama selain Islam yang Allah turunkan kitabnya. Sehingga sebagai seorang muslimin seharusnya kita menyadari dan memahami bahwa Zabur, Taurat, Injil, dan Quran itu semua diturunkan untuk muslimin di masanya. Oke, bisa difahami ya? Nah, apa yang kemudian kita bedah? Coba teman-teman nanti buka surat Al-Hajj ayat 78. Kita langsung loncat ke Nabi Ibrahim sebagai bapak dari nabi-nabi yang lainnya. Nabi Ibrahim turun kedua anaknya, ada Ismail, kemudian ada Ishak. Nanti dari Ishak turun Yakub, Yakub terus nabi yang lainnya, dari Ismail panjang alaihissalam, itu kemudian muncul Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, surat Al-Hajj ayat 78 nanti cek ya. Agama orang tuamu Ibrahim, dialah Allah yang telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Jadi dahulu itu muslimin namanya. Jadi ngeslow guys. Ada iya. Dan begitu pula di dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Coba teman-teman setelah itu loncat ke surat Ali Imran ayat 67. Allah menjelaskan Nabi Allah Agung Ibrahim kita itu bukan Yahudi. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani. Ulang ya, Nabi Ibrahim bukan Yahudi, dia bukan Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus dan berserah diri. Berserah diri itu terjemahnya Muslim. Oke? Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Ini kalau dikombin sama surat Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Di sana dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang paling suka bikin misionaris ngamuk gitu kan ya. Allah bilang orang kafir itu ada 2 jenis. Ini Allah yang bilang, bukan aku. Allah yang bilang orang kafir ada 2, ahlul kitab wal musyrikin. Ahlul kitab dibagi 2, Yahudi, Nasrani. Berarti kalau di jembreng itu ada 3 tuh, Yahudi, Nasrani, musyrikin. Itu golongan orang kafir. Kalau kita kombin ke surat Ali Imran, Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, dan dia di akhirnya ya, dia juga bukan termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Berarti innalladzina amanu. Berarti dia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Ali Imran ayat 67. Al-Baqarah 140. Ataukah kamu hai orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Jadi Allah sendiri yang sudah jelas-jelas menceritakan bahwa Yahudi dan Nasrani ini adalah mereka salah satunya umat yang akan menyimpangkan agamanya Allah. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran kita yang tidak akan pernah bisa berubah. Jadi ini tidak bisa teman-teman sanggah, karena ini Allah Subhanahu wa taala yang berkata. Jadi sekali lagi, innad dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridho cuma Islam. Bahasan yang kedua, kapan kemudian urusan tanah yang kita sekarang sebut Palestina ini muncul untuk pertama kali? Yaitu dikisahkan ketika Nabi Musa membawa umatnya, Bani Israel, bukan Yahudi ya, Bani Israel, agamanya apa? Islam. Mereka ini muslimin yang dibawa kemudian ke atas Bukit Sinai, lari dari kejaran Firaun. Dia sampai ke atas kemudian Bukit Tursina, kemudian titip sama Nabi Harun 40 hari dia cari wahyu. Kemudian pulang-pulang dia dapat petunjuk daripada Allah untuk menempati sebuah tanah yang oleh orang Yahudi sekarang disebut dengan tanah terjanji. Posisi Bukit Tursina itu di sebelah timurnya Mesir lah kira-kira. Nah, disitulah kemudian mereka duduk sambil nungguin Nabi Musa. Yang pas pulang-pulang mereka malah nyembah sapi betina itu loh. Nah, itu kisahnya kenapa Al-Baqarah sebegitu penting untuk dijelaskan di awal untuk memahamkan kepada kita justru banyak manusia lepas dari keimanan karena akalnya yang dipakai kebablasan. Yahudi itu pintar, Allah mention, tetapi karena dipakai tidak sesuai dengan peruntukannya, dia lepas. Oke ya. Ketika kemudian Nabi Musa itu kemudian mengatakan kepada kaumnya untuk masuk kepada tanah yang sudah dijanjikan tadi di sebelah timur Tursina, yaitu tanah yang sekarang kita sebut Palestina atau Syam. Di sanalah kemudian pembangkangan Bani Israel terjadi dan Bani Israel ini muslim. Oke, apa yang kemudian dia katakan? Nanti dicek di surat Al-Maidah dari ayat 23, 24, 25, 26 di sana ada kisahnya. Kemudian dia berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, sekali-kali tidak akan kami memasuki selama-lamanya." Ini muslimin yang ngomong nih di zaman Nabi Musa. Kita nggak mau masuk ke situ. Kenapa? Karena kita takut di situ ada bangsa gede-gede. Orang menyebutnya bangsa Filistin. Disitulah asal akar kata kenapa sekarang disebutnya Palestina. Kemudian dia bilang lebih parahnya, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu. Ini dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Kamu aja turun, war sendiri ya sama Tuhanmu, ntar kalau kamu menang, miskol kita turun.
Nah, apa yang kemudian terjadi? Setelah itu Allah murka, Allah katakan di surat Al-Maidah ayat 26, maka sungguh negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Mereka akan berputar-putar kebingungan di buminya Allah. Mereka kemudian diperbudak di banyak tempat. Ini kisah yang akhirnya kemudian membuat Yahudi yang sangat pintar itu menjadi budak di banyak belahan bumi. Dan ini adalah hukuman paling berat bagi orang yang punya kapasitas kecerdasan tinggi. Ngerti kan? Maksudnya hukuman bagi orang yang sultan, kaya raya adalah ketika ada pada sebuah kondisi dia harus ngemis-ngemis. Hukuman bagi orang yang pintar, dia justru diperbudak sama orang yang tidak lebih pintar dari dia. Sampai nanti ceritanya kabar gembiranya datang ketika Allah turunkan Nabi Daud. Karena ada cerita David versus Goliat. Daud lawan Goliat. Goliat itu adalah siapa? Adalah raksasa-raksasa orang bangsa Filistin tadi. Orang-orang yang gede-gede tadi itu. Kalian kalau kebayang nonton aja film kayak Asterix Obelix gitu ya, film-film orang yang gede-gede itu loh, fight Viking gitu-gitu ya. Nah itu bangsa-bangsa yang kurang lebih mirip. Nah maka David itulah yang kemudian, atau Daud alaihissalam itulah yang kemudian akhirnya mengalahkan bangsa itu dan dia membangun kerajaan di sana. Pertanyaannya, Nabi Daud agamanya apa? Islam. Agamanya Islam. Maka kerajaan yang dibangun kerajaan untuk muslimin pada saat itu. Ini memang perspektif yang jarang sekali disampaikan dan tentu akan mengundang kontroversi kalau kita bahasnya keluar. Makanya tadi saya bilang kan, ini untuk kita yang harus kita fahami. Oke, kita lanjutin lagi. Setelah itu kemudian Nabi Daud membangun kerajaan namanya Israel Raya. Israel Raya itu dibangun, diteruskan sama Nabi yang ya orang paling ngelihatnya paling enak lah. Anaknya Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia lahir jadi penerusnya, ya kaya raya segala rupa gitu kan ya. Sampai pada satu titik Allah angkat Nabi Sulaiman, nggak ada jejak kecuali ya tinggal singgasananya aja sama tongkatnya doang yang kesisa. Dia nggak tahu kemana. Sementara salah satu tugasnya Nabi Sulaiman itu adalah menghilangkan ilmu sihir yang ada di dunia. Maka Nabi Sulaiman itu pernah mengurung banyak sekali kitab-kitab ilmu hitam di bawah istananya dia di Israel Raya. Israel Raya itu mana? Ya sekarang yang kita lagi bahas ini. Sekarang yang kemudian kita sebut dengan Baitul Maqdis itu ada the Solomon Kingdom. Makanya kalau teman-teman datang ke sana, dan saya sih nggak nyaranin, kenapa? Karena di sana akan ada banyak penistaan yang teman-teman lihat. Minimal 3. Ini kondisi sekarang nih, current condition nih. Yang pertama ya kalian masuk, mau nggak mau harus cium tangan mereka. Itu yang paling tidak menjadi penistaan pertama untuk kita. Lah gimana? Kita mau datang ke tanah sucinya kita sendiri, kita harus cium tangan sama mereka. Kita harus diurus urusannya sama mereka. Yang ngebolehin kita untuk melangkah dan tidak melangkah, itu mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka membangun kampanye sebetulnya untuk internal mereka, besar-besaran tentang proyek besar pembangunan Solomon Kingdom ke depan harinya. Jadi bahkan ada ini yang udah pernah ke sana, cerita bahwasanya di tembok ratapan itu mereka bikin kayak teropong, yang itu kayak ada itunya, kayak hologram gitu. Jadi ketika dilihat, teropong itu kan ngadep ke Baitul Maqdis tuh, madep ke area Baitul Maqdis dan di situ ada Kubah Sohro, ada macam-macam. Yang mereka lihat di teropong itu adalah gambaran proyek Solomon Kingdom yang mau dibangun. Jadi mereka sudah punya kampanye internal, bahkan dipajang balihonya dengan tulisan yang sangat jelas. Gampangannya kalau di Indonesia ya, di sini akan dibangun mall gitu kan ya. Nah itu mereka sudah tulis itu di situ. Yang ketiga adalah jam sholatnya diatur sama mereka. Nah ini yang kemudian paling tidak 3 penistaan yang sampai sekarang masih kejadian. Nah kita lanjutin lagi. Tadi ceritanya sampai Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman hilang, itu kerajaan Israel Raya pecah jadi 12 kerajaan, persis seperti Bani Israel jumlahnya 12 klan. Maka singkat cerita, Allah murka. Salah satu yang Allah kirimkan justru bukan orang beriman, tetapi justru orang yang lebih parah lagi yang menyerang mereka, yang kita kenal dengan nama Nebukadnezar. Itu datang dari Babilonia, itu kayak air bah nyerang Israel, itu hancur berantakan, mereka diperbudak sama Babilonia. Nah tapi ditinggal 2 klan di situ, Benyamin sama Yehuda. Yehuda ini yang kemudian bikin masalah karena kemudian dia mengeduk kitab-kitabnya Nabi Sulaiman tadi. Itu kalau kalian mau nonton film National Treasure tuh, siapa yang main? Nicolas Cage. Nah itu, jadi dikeduk itu kemudian istananya Nabi Sulaiman, dibaca kemudian ilmu-ilmu hitam yang ada apa, kemudian diasimilasikan dengan pemahaman Islam yang sebetulnya benar. Maka kemudian muncullah aliran-aliran Karbalah yang kemudian turun-temurun sampai sekarang. Rizko lebih paham ceritanya apa aja, Bu? Pecahannya tuh jadi ini kayak Freemans. Ya, jadi segala rupa aliran sesat yang mereka punya sampai sekarang, aliran satanik yang mereka punya sampai sekarang. Bahkan mereka akhirnya membuat sebuah kitab rujukan tersendiri namanya Talmud. Gitu ya, kalau kalian baca, wah serem banget. Lah gimana? Hanya Yahudi yang manusia, selain Yahudi bukan manusia. Makanya kalau misalkan kalian baca Talmud terus ada orang Muslim bahkan dukung Israel, ngerti nggak sih? Mereka nganggap, ya mereka gini loh teman-teman. Salah satu syarat orang bisa membantai ratusan ribu orang seperti yang di Palestina, itu kalau mau bisa dilakukan itu dengan sukacita, dengan benar-benar semangat, adalah menganggap kita bukan manusia. Harus didoktrin gitu. Lah gimana? Nazi waktu-waktu itu ngelakuin yang pas Holocaust itu, kemudian dia kumpulin semua orang terus dikasih gas beracun. Mereka katakan apa? Dia lagi bunuhin tikus. Dengan persepsi bahwa ini bukan manusia alias ini tikus, barulah mereka mudah untuk melakukan. Nggak tega. Kalau nggak gimana? Bayi. Iya. Tapi kemudian kalau dipersepsikan mereka ini sudah bukan manusia, lah gimana? Makanya kemarin yang salah satu spokesperson mereka itu kan bilang kita sedang memerangi human animal. Iya. Mereka sebenarnya itu keceplosan aja di panggung umum gitu. Sebenarnya dalam internal mereka, urusan-urusan sesama mereka Zionis, memang yang manusia itu mereka doang. Iya. Ya. Nah jadi mereka sudah jelas-jelas tidak menganggap kita manusia. Bahkan kalimatnya yang zina itu adalah kalau sesama Yahudi berzina.
Yang riba itu adalah kalau sesama Yahudi riba. Jadi kalau Yahudi bertransaksi riba dan merugikan selain daripada Yahudi itu bukan dianggap riba. Yahudi, mohon maaf ya, menzinai selain Yahudi itu bukan masalah zina buat mereka. Zina itu antar mereka. Sampai segitunya mereka mendudukan posisi klan mereka. Kita lanjutin ya. Nah, akhirnya setelah mereka diperbudak sama Babylon dan di tengah Israel Raya itu mereka membuat agama baru yang akhirnya kita sebut dengan Yahudi tadi, walaupun ada sebagian kecil sekali Yahudi Ortodoks yang masih menggenggam ajaran yang lama, tetapi hampir semuanya teracuni dengan itu. Sampai Allah katakan ini adalah jenis orang paling zalim di dunia. Dalam surat As-Saff Allah katakan wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadzib wa huwa yud'a ilal Islam. Siapa yang lebih zalim di antara orang-orang dibandingkan ini orang model kayak gini yang sudah jelas-jelas diseru kepada Islam tetapi dia membuat kebohongan-kebohongan atas nama agama Allah. Kita lanjutin ya. Jadi sekarang urusannya 10 klan Yahudi di Babilonia jadi budak, 2 klan di Israel Raya bikin agama baru. 10 itu kudeta. Mempropaganda Babylon sehingga dia pecah menjadi 2 negara yang kita kenal dengan nama Persia. Persia dari kata parsial, jadi itu pecahan daripada Babilonia yang akhirnya menyerang Babilonia, Babilonia hancur. Karena Babilonia hancur, Persia ini terima kasih sama 10 klan tadi. 10 klan tadi dikasih kemudian reward dibangunin Solomon Kingdom yang dihancurin Nebukadnezar tadi. Jadi dibangunin Solomon Kingdom untuk yang kedua kalinya. Jadi yang sekarang mereka lagi hadapin itu yang katanya disebut tembok ratapan adalah sisa daripada The Solomon Kingdom, itu sejatinya adalah yang dibangun sama Persia, bukan yang di masa Nabi Sulaiman. Nah, ketika 10 klan ini dibalikin nih ke Israel Raya, 1 klan belok ke selatan. Ini klan paling soleh, namanya Lewi. Levi ini belok ke selatan karena mereka masih meyakini bahwa Mesias mereka, penolong mereka akan datang sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan mereka di tempat yang penuh dengan kebun kurma. Lewi inilah Yahudi-Yahudi yang akan kemudian beranak pinak dan menunggu Rasulullah kita di Madinah. Itulah kenapa di Madinah ada Yahudi. Itu keturunan Lewi yang pindah ke selatan. Oke, sekarang berarti aku mau sampai sini stop dulu. Aku mau tanya, berarti posisinya sekarang Palestina, bukan Palestina, Baitul Maqdis yang sedang kita bahas sebagai tanah terjanji itu berarti di posisi apa tuh? Di posisi dipegang sama siapa? Berarti dipegang sama klan Yehuda yang tadi, sama Benyamin tadi. Oke, terus kemudian ada sebagian kemudian pindah ke Yathrib atau Madinah yang kita kenal. Nah, habis itu diserang lagi tuh Baitul Maqdis sama Roma. Gitu, dari Kaisar Augustus dia punya panglima, kemudian diangkat rajanya nama Herodes. Nah, disitulah kemudian bercokol kemudian kekuasaan Roma di atas tanah Baitul Maqdis. Pertanyaannya, ini Roma penjajah atau orang yang layak ada di tempat itu? Penjajah. Jelas penjajah. Karena orang yang layak ada di tempat itu, kalau teman-teman mau bilang Filistin dong berarti, karena kan Filistin bangsa yang memang sudah tinggal di sana. Ya masalahnya Palestina atau bumi Baitul Maqdis itu milik Allah. Ketika Allah sudah menyuruh muslimin tinggal di situ, maka sejatinya itu adalah tanah para muslimin. Yang kemudian singkat cerita, bercokolnya Roma di situ bertahan sampai turunnya Rasulullah, dan ini waktunya lama sekali. Karena masa fatrah saja itu 600 tahun. Nah, ketika Rasulullah turun, Rasulullah digantikan Abu Bakar As-Siddiq di masa Umar bin Khattab, itulah untuk kemudian kembali setelah masa Nabi Sulaiman, Baitul Maqdis dikuasai oleh umat Islam. Gitu. Tahun berapa ya? 700 kurang, tapi yang 650-an. Ya, 650 sampai 700 tahun itu kemudian Baitul Maqdis dibuka oleh pintunya oleh Umar bin Khattab. Itu berlangsung sampai 1099. Jadi dari kurang lebih ya 700 sampai 1100. Berarti 500 tahun itu Baitul Maqdis ada di tangan muslimin. Di dalamnya ada siapa? Ada Yahudi. Di dalamnya ada siapa? Ada Nasrani. Hidup damai pol. Sampai akhirnya kemudian kisahnya lepas 1099. Kenapa? Karena bukan karena kita lemah, karena kita ribut sendiri. Kita 1099 kehilangan kembali Baitul Maqdis karena kita ribut sendiri, kemudian bercokollah pasukan salib di sana selama kurang lebih 70-an tahun, baru kita kenal Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian mengembalikan posisi Baitul Maqdis ke tangan muslimin. Oke, itu tahun 1170-an atau 1180-an. Oke, sampai di situ kapan hilangnya? 19. Nah, itu yang kemudian harus kita tracking. Berarti muslimin itu sudah ada di Baitul Maqdis era pasca Rasulullah, itu dari Umar bin Khattab tahun 670-an sampai sampai 1900. Berarti berapa? Berarti ya 1,5 abad dikurangin 100 tahun hilang ya kira-kira 1,3 sampai 1,4 abad. Iya, 1.300 tahun. 1.300 tahun sampai 1.400 tahun Baitul Maqdis itu ada di tangan para muslimin. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan ceritanya bagaimana Baitul Maqdis itu bisa hilang. Yahudi pada saat itu yang tercecer itu kebingungan bagaimana cara untuk mereka kembali ke Baitul Maqdis. Jadi ini susahnya tuh dia begitu. Dia nganggap ini tanah milik dia, tetapi dikasih di zaman Nabi Musa nggak direwes, dikasih di zaman nabi-nabi di era Roma itu nabinya dibunuhin. Gitu kan ya, ada yang dipenggal, ada yang digergaji, ada yang disalib, ada yang dimacam-macam. Nah, sekarang kepengin balik ke situ. Yahudi nggak punya tenaga, Yahudi nggak punya uang. Maka dia menggunakan kekuatan Nasrani, yaitu Katolik atau Roma, untuk kemudian menunggangi mereka. Master plan-nya itu 2 orang. Ini yang penting untuk kalian catat. Satu namanya Theodore Herzl, yang satu namanya Lord Rothschild.
Satu orang otaknya nggak karuan cerdas, yang satunya duitnya nggak kehitung jumlahnya. Dua orang ini gabung misinya cuma satu, ngambil tanah itu. Berjanji. Di mana ketika mereka itu hidup, tanah itu milik kekhilafahan Islam di bawah Utsmani. Paling ceritanya paling kentara waktu kalian belajar Sultan Abdul Hamid II. Jadi nanti cek aja Sultan Abdul Hamid II itu Yahudi datang bilang sama Khalifah, wahai Khalifah, bolehkah aku membeli tanah itu? Kata Khalifah, enggak bisa. Ini tanah punya muslimin. Kita mendapatkannya dengan cara menyiraminya dengan darah-darah para syuhada. Kamu nggak boleh masuk ke situ. Kalau kamu mau numpang boleh, tapi kalau kamu mau beli enggak. Nah, kemudian karena dibeli nggak bisa, maka Yahudi mikir, oke, gimana caranya biar mau dibeli? Dibikin bangkrut. Di sanalah mereka memasukkan faham-faham sekulerisme. Dari sekulerisme masuklah ke pemerintahan sekuler dengan demokrasinya. Dari sana bisa disuntikkanlah sistem-sistem yang ada, termasuk sistem kapitalisme. Dari sistem kapitalisme dan bank-bank milik mereka, Utsmani hutang ke Inggris kurang lebih 200 juta pound sterling. Karena lagi miskin-miskinnya Utsmani lagi punya hutang sama Inggris, datang lagi. Minta lagi itu Hazel ke kekhilafan Islam, ke Abdul Hamid. Sultan atau Khalifah, boleh nggak aku beli sekarang? Kata Khalifah, nggak boleh. Kenapa? Karena tanah ini punya muslimin. Nanti aja kalau kekhilafan nggak ada, kamu mau ambil juga boleh. Di situ malah dapat ide. Oke, kalau dibeli nggak boleh, dibikin miskin, dibeli lagi nggak boleh, berarti memang harus direbut paksa. Maka dia menunggangi Inggris dan Prancis untuk dijadikan sekutu, karena itu cikal bakal daripada pasukan salib kan, Inggris sama Prancis dibikin pasukan sekutu, kemudian dibikin rekayasa perang dunia I. Makanya jangan heran sekarang ini ada siapa di belakang Israel itu. Iya, karena ya ini aku singkat cerita ya. Iya. Mereka akhirnya bergabung. Akhirnya perang dunia I, teman-teman kenal di sana ada dua kubu. Ada sekutu sama ada Sentral. ada blok sentral. Utsmani itu masuk blok sentral bareng Jerman, Austria, Hungaria dan seterusnya. Iya. Kemudian sekutu yang kita kenal Inggris, Prancis, kemudian ya termasuk bagiannya adalah Belanda dan seterusnya yang kemudian jadi blok sekutu. Maka sebelum pecah perang dunia I, Inggris dan Prancis itu memastikan dulu bahwa wilayah kekhilafan Islam yang pinggir-pinggir itu nggak pada membantu ketika pusatnya diserang atau Utsmani diserang. Gimana caranya? Kata Napoleon Bonaparte gini, dia taruh telur di tengah. Karpet di tengah. Habis itu dia bilang sama orang-orang di situ, kira-kira gimana cara ngambil telur tapi nggak nginjek karpet. Maka kemudian dia tunjukkan caranya karpetnya digulung. Berarti kita harus jagain itu pesisir seluruh kekhilafan yang jumlahnya 20 juta kilometer persegi untuk agar ketika Utsmani hancur, itu kekhilafan yang di pinggir-pinggir itu nggak nyerang. Itulah kenapa tos-tosan tuh ada Inggris datang ke Indonesia. Tos dia sama Portugis pulang, tos dia sama Belanda pulang. Buat apa? Buat jagain kita. Makanya di situ ada pecah perang di Aceh, pecah perang di mana? Karena muslimin pengen bantu pusat yang lagi diserang tapi dihalangin sama Belanda. Nah, intinya perang dunia I kita kalah. Karena kita kalah dan mereka menjadi pemenang, maka mereka merasa punya hak untuk menentukan wilayah jajahan mereka. Maka biar legal, mereka bikin RT dunia, namanya LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Di Liga Bangsa-Bangsa itulah mereka membuat perjanjian, ada perjanjian Balfour, ada perjanjian Sykes-Picot, ada macam-macam di sana untuk membelah wilayah-wilayah muslimin. Makanya nanti kalian cek seluruh negara mayoritas muslim pasti lahirnya setelah Perang Dunia I. Lahirnya pasti setelah Perang Dunia I, dan khususon negara-negara yang ada di Timur Tengah itu bentuk teritorinya gak masuk akal sama sekali. Kalian tahu Mesir? Itu bisa lurus gini nih, siku gitu kan ya, karena mereka memang bikin pakai busur sama penggaris yang mereka punya. Mereka belah-belah seperti kalimat Rasulullah bahwa nanti akan ada suatu saat di mana orang-orang memperebutkan kita seperti orang lapar memperebutkan makanan. Apa karena jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Enggak, jumlah kalian banyak tapi kalian seperti buih di lautan. Kenapa? Karena kita kemasukan al-wahan, cinta dunia dan takut mati. Nah, sampai di situ ceritanya, akhirnya Israel punya, atau kalau boleh dibilang klan Yahudi ini, bukan agama Yahudi ya, tapi klan Yahudi ini merasa punya kebenaran untuk masuk ke tanah Palestina lewat perjanjian dari Inggris. Cuma di situ muncul kontroversi. Karena Inggris kemudian merasa sudah tidak butuh dengan Israel ini lagi, dengan orang-orang Yahudi ini lagi, maka mereka agak sedikit membelot. Nah, kuda hitamnya dikeluarkan di Perang Dunia II, namanya Amerika. Itulah kenapa ketika Amerika menang Perang Dunia II, itu pindah dari LBB jadi PBB. Kalau tadi RT-nya dunia, ini udah RW-nya dunia. Nah, PBB inilah yang mengesahkan, melegitimasi adanya negara Israel. Maka lucu kalau misalkan ada orang-orang di negara muslim mayoritas kayak kita berkata, ya kalau kita misalkan harus membantu Palestina, ya kita harus izin sama PBB karena kita terdaftar di sana. Ya gimana? Ya nggak masuk akal. Wong Israel itu rahimnya, itu ibunya LBB, bapaknya PBB. Ya nggak mungkin mereka akan bela orang Israel dan orang Palestina. Dan yang lebih parah lagi, Palestinanya nggak dikasih stamp. Nggak dikasih legalitas sehingga mereka stempless. Antum tahu stempless itu maksudnya apa? Kayak misalnya contohnya, antum pergi ke luar negeri, tiba-tiba paspor hilang, identity hilang, kalian benar-benar nggak diketahui orang mana, terus kalian ditabrak orang lokal, mati. Pertanyaannya, orang lokalnya masuk penjara atau enggak? Enggak lah. Enggak. Kenapa? Itu kayak nabrak pohon. Karena tidak ada stamp bahwa dia itu manusia. Dia tidak punya hak di mata hukum. Maka pembantaian atas umat di Palestina itu ngeri sekali. Karena nggak ada yang peduli.
Dan sementara Arab sendiri itu justru bungkam. Lah kenapa? Karena memang mereka ada beberapa bagian yang justru bersiasat dengan Inggris ketika Perang Dunia I justru untuk menghancurkan Utsmani. Ya gampangannya rasa kesukuannya itu dibakar lagi sehingga kemudian mereka nggak mau bantuin Utsmani karena mereka berpikir ya bahasa kita bahasa Arab, Ka'bah kita ada di Arab, Nabi kita orang Arab, tapi kenapa kita dipimpin sama Utsmani? Yeah. Notabene-nya dia bukan orang Arab. Nah ini yang kemudian terjadi. Sehingga kalau mau ditelusur, Baitul Maqdis itu punya muslimin. Ribuan tahun sudah dipegang sama muslimin, toleransi dijadikan asas yang sangat luar biasa, teraplikasikan sempurna, nggak ada keributan. Sekarang baru berapa tahun berarti Palestina ya? 75. Ya baru 75 tahun ini udah porak-poranda. Nah dari situlah kemudian kita tahu sebetulnya siapa yang punya hak. Dari situlah kita tahu sebetulnya Israel itu siapa. Israel itu penjajah, datang untuk merebut tanah muslimin. Itu yang seharusnya teman-teman pahami di benak kita. Makanya kalau kalian melihat seluruh negara tadi, negara mayoritas muslimin lahir setelah 1924, termasuk juga seluruh pergerakan. Seluruh pergerakan, kalian sebutlah Nahdlatul Ulama kalau di Indonesia, ada di sana ada Tarbiyah, termasuk kemudian cerita Hamas, termasuk semua cerita Hizbut Tahrir Indonesia atau Hizbut Tahrir Pusat yang kemudian ada di sana. Itu lahir pasti setelah 1924. Kenapa? Karena tidak ada esensi membangun harokah kecuali untuk menyatukan umat. Yeah. Artinya ini bukan Hamas itu kalau mau boleh dibilang, ya itu adalah implikasi logis. Kalian diserang, kalian butuh bertahan, ya kalian pasti berkumpul untuk melakukan serangan balik. Dan itu masuk, cuma yang jadi masalah adalah musuh kita ini dilegitimasi dunia. Sedihnya termasuk orang-orang muslim di banyak negara mayoritas muslim. Nah itu yang terjadi saat ini. Kedudukan ini dulu yang teman-teman harus pahami, baru ngomong 7 Oktober kemarin. Gitu kira-kira. Jaraknya panjang sih kalau mau Panjang dibahas, banget. tapi kalau aku biasa ngambil perspektif lain Mas Wimar, Ya. Israel itu akhirnya bisa masuk lagi ke daerah Palestina itu kan setelah penantian ribuan tahun. Betul. Penantiannya ribuan tahun banget, dari dapat planting idea di zaman Nabi Musa, terpecah-pecah diaspora dari zamannya Nebukadnezar itu, sampai dapat akhirnya mereka tercapai bisa masuk bikin state itu kan baru tahun 1948. Betul. Ribuan tahun. Nah selama ribuan tahun itu mereka beranak pinak menanamkan misi ke anak-anaknya bahwa suatu saat kita punya misi besar untuk bisa kembali lagi ke sana. Nah kita nih umat Islam itu hidup aja nggak ada misi tuh. Nah itu tuh harus yang bikin kita malu loh. Misi Islam tuh apa sih? Agama Islam ini di bawah Rasulnya ada misinya nggak sih? Apa sekedar buat sholat, sedekah, sembahyang, haji doang nih? Apa ada misi besar nih? Gitu ya? Sempurnakan dulu Misi tauhid gitu. Anda. Ya itu. Ya, seolah-olah kita hidup akhirnya ngawang-ngawang aja kayak Buih tadi yang benar-benar tahu mengambing. Padahal kita tuh juga punya misi yang bahkan lebih besar, rahmatan lil alamin loh. Enggak sekedar cuma buat nguasain rahmatan lil Palestina misalnya gitu, tanah doang, enggak, lil alamin. Nah, makanya buat teman-teman pelajari lagi Islam, ngaji lagi sehingga kita tuh sama-sama tahu bahwa kita tuh punya misi besar hidup di dunia nih. Itu sih. Waktu sebentar lagi. Menunjukkan kita itu berpihak di mana. Seperti halnya semut dan cicak atau burung pipit dan cicak. Ada beberapa versi ya soalan Ibrahim kan. Iya. Bagaimana kemudian cicak itu mencoba untuk menghembus-hembuskan nafasnya ya untuk membesarkan api yang membakar Ibrahim, sementara burung pipit itu berusaha untuk menetes-neteskan air ke api yang membakar Nabi Ibrahim, dan memang tidak akan memadamkan api, tapi burung pipit itu menegaskan di mana keberpihakannya. Ada buntu. Nah, nyambung ke Bang Rizko, itu yang menurut saya penting untuk menjadi simpulan malam hari ini. Peta sejarah yang tadi disampaikan oleh Mas Wimar ya, dari mulai katakanlah zaman jahiliyah, zaman Rasulullah, kemudian diteruskan para khalifah sampai kemudian hancur leburnya Palestina yang kemudian segala macam itu adalah, menurut saya adalah peta yang harus memunculkan sikap yang tepat. Betul. Gitu loh. Sikap apa yang harus kita wujudkan di dalam peta zaman ini, gitu loh. Jangan sampai belajar sejarah itu hanya sekedar rekreasi pemikiran. Berapa banyak orang yang belajar sejarah itu hanya terkagum-kagum, Nostalgia aja ya? Nostalgia saja. Iya. Harusnya menjadi panduan untuk bersikap secara tepat. Kalau kita hidup di zaman Rasulullah, maka sikap kita adalah beriman pada Rasulullah, bersama dengan Rasulullah. Kalau kita hidup di zaman para sahabat, ya kemudian menjadi bareng-bareng dengan para sahabat. Itu sikap yang paling tepat. Nah, kalau kita hidup di zaman ini, memang sih ring kita itu agak jauh dari Palestina, agak jauh banget ini ya. Makanya tadi, bagaimana kemudian Zionis saja itu mereka menanti sekian ribu tahun, tapi mereka tidak diem loh. Nggak diem. Tidak kemudian nanti kembali juga kembali, tapi mereka melakukan aksi, mereka menanamkan visi. Ya, kita tahu bahwa Theodor Herz itu memprediksi 50 tahun, meleset 2 tahun gitu. Tapi visi dia untuk menjadikan Palestina Udah itu ditanamkan. kemudian mereka caplok, itu berhasil. Kenapa? Menanamkan visi kepada anak-anak muda, kepada cucu-cucu mereka. Nah, itu yang paling penting dalam pensikapan soalan belajar sejarah ya. Jadi sudah diarahkan ini sejarah yang benar, kemudian baru sikapku harus seperti apa. Nah, ini penting. Jadi bagaimana sikap kita yang tepat terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Bimar tadi. Sikap yang tepat sudah disampaikan sama Rizko, kita menanamkan visi kepada anak-anak kita. Bisa jadi mungkin bukan kita yang mengalahkan mereka,
Tapi anak cucu kita, cucu-cucu nggak tahu. Tetapi itulah kontribusi kita untuk membebaskan Baitul Maqdis. Maka teman-teman sekalian, ketika kita sekarang sudah punya semangat untuk mengembalikan kembali kekuatan kaum muslimin tadi, kita punya visi yang tadi disampaikan oleh Ustaz Cahyo yang kuat, harusnya kemudian kita tanamkan ke diri kita, ke anak-anak kita. Yang berikutnya kita juga perlu belajar bagaimana kemudian menyatukan kembali umat yang terpecah-pecah ini. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Itu pentingnya kita ngaji bagaimana kemudian mendakwakan Islam kepada orang lain dengan metode yang pernah diberikan oleh Rasul, sehingga kita bisa mencapai kembali kejayaan dan kekuatan itu. Begitu. Ada satu lembaga Quran Learning Centernya Ustadz Budi itu yang menyampaikan ayat yang tadi saya sampaikan terkait perintahnya Allah kepada Nabi Musa untuk masuk ke Baitul Muqaddas. Karena kita sadar bahwa yang diperintah itu adalah Nabi Musa yang kemudian harus mengajak muslimin pada saat itu, maka ayat ini bisa ditarik juga sebagaimana itu adalah perintah untuk kita masuk ke Baitul Muqaddas. Itu premisnya. Setelah itu kemudian pertanyaannya adalah apakah sikap kita sebagaimana Bani Israel pada saat itu yang berkata aku akan duduk di sini sementara kamu masuk aja ke sana, atau kita adalah bagian daripada umat yang masuk ke wilayah itu karena kita sadar ini adalah perintah daripada Allah. Jadi bisa jadi 7 Oktober kemarin itu kayak panggilannya siapa ya? Yusha bin Nuh lah, atau panggilannya Nabi Musa kepada umatnya untuk masuk ke sana. Gitu sih. Gitu. Jadi intinya jangan sampai kita menjadi bagian daripada orang yang tidak berbuat apa-apa. Kalau memang belum ada jalan untuk kemudian membantu secara langsung atau apapun, kita masih bisa lakukan 3 yang tadi kita sebutkan di awal. Paling rendah dengan uang, yang kemudian dengan doa, yang ketiga adalah dengan memahamkan sebanyak mungkin orang dengan opini. Nggak harus lewat sosial media kok. Obrolan kayak tadi tuh kalian bisa lakuin di warung kopi, tadi di N-Sport, habis kemudian main futsal, bisa duduk-duduk ngobrol. Pokoknya intinya sebarkan itu, dudukkan itu, sehingga ini menjadi pembicaraan di seluruh pojok kehidupan masyarakat kita. Gitu. Jalannya mungkin panjang, tapi Iya. kita harus menjadi bagian yang melangkah di situ. Iya, walaupun harus seperti tadi ya, semut yang memercikan air. Coba kita masing-masing di rumah doakan saudara-saudara kita di Palestina. Siapa tahu dari doa-doa teman-teman pertolongan Palestina itu disegerakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin gitu ya.